Ya, hari ini kita belajar suatu kebenaran firman Tuhan yang saya pikir ini sesuatu yang luar biasa yang perlu kita perhatikan dalam firman kita dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-32 sampai 33, maaf. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya akan membaca buat kita. Silakan Bapak Ibu sekalian menyimak di Alkitabnya masing-masing. Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudaraku yang terkasih, waktu kita perhatikan bagian ini, maka sebetulnya tidak asing lagi bagi kita untuk membaca tentang konteks bagaimana Yesus berjalan di atas air dan juga bagaimana kebimbangan Petrus kemudian membuat dia tenggelam. Tapi menurut saya, sebetulnya ini peristiwa yang bukan hanya kisah, tetapi ini menggambarkan tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Seringkali kita mengalami berbagai ketakutan dalam kehidupan kita, sehingga seorang Ronaldan berkata, "Saya seringkali khawatir, takut, lalu berdoa pada Tuhan, merengek supaya Tuhan menolong saya. Segera setelah Tuhan menolong saya berkata pada Tuhan, Tuhan, setelah ini saya tidak akan takut lagi." Tetapi kemudian datang lagi badai, datang lagi persoalan, dia merengek lagi pada Tuhan, dan Tuhan menjawab. Lalu setelah Tuhan jawab, datang lagi persoalan, lalu dia merengek lagi. Dan itulah perjalanan iman kita di hadapan Tuhan, bahwa waktu kita bergumul, kita merengek, kita mohon, Tuhan tolong saya. Jadi dalam situasi itu kita takut, kita khawatir, sehingga hari-hari yang kita jalani bukan hari-hari yang tenang dan menyenangkan, tapi dengan kebimbangan, kekhawatiran, bahkan kesusahan-kesusahan. Saya pikir, apakah yang membuat kita takut hari-hari ini? Apakah kita takut dengan keadaan kesehatan kita yang tidak kunjung sembuh? Kita sudah berobat, belum ada solusi yang baik. Padahal ada vonis ini, vonis itu daripada dokter yang mengkhawatirkan. Apakah kita khawatir dengan pekerjaan kita? Kita berpikir, bagaimana nanti pekerjaan saya? Bagaimana kehidupan saya ke depan? Bagaimana dengan anak saya? Bagaimana dengan kebutuhan hidup saya? Pakaian, makan, minum, dan segala sesuatu yang saya perlukan. Bagaimana saya bisa melunasinya, bahkan membayarnya? Ya, kita berpikir tentang keluarga kita. Kalau sudah punya anak, pasti berpikir, bagaimana anak saya? Kalau masih pacaran, bagaimana nanti saya menikah? Kalau sudah menikah, bagaimana nanti saya dapat rumah, punya kendaraan, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kehidupan kita ini mengalami tingkatan-tingkatan dalam kehidupan, dan itu pasti ada persoalan-persoalan. Kalau kita tidak menenangkan diri, maka kita akan ditumpuk dengan rasa khawatir dan khawatir dalam kehidupan kita. Jadi saya pikir bahwa banyak juga orang khawatir tentang kebutuhan.
kebutuhan keuangan, kebutuhan yang diperlukan di dalam hidupnya. Tapi saya rasa hari ini kalimat yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya itu menenangkan kita, meneguhkan kita bahwa tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita perhatikan di antara kata tenang dan juga takut ini, ada kata di tengahnya, aku ini. Jadi bagaimana kita bisa tenang, kita bisa tidak takut ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada di situ, di tengah-tengah ketenangan kita, bahkan persoalan-persoalan hidup kita. Jadi Yesus berkata bahwa tenanglah, ini aku, jangan takut. Nah, kalau kita bisa memahami kalimat ini, saya pikir kita orang yang mengalami ketenangan dan sukacita. Memang persoalan itu ada, tetapi kita akan tenang karena kita tahu Yesus bersama dengan kita. Yesus selalu ada. Yesus tidak pernah melupakan dan meninggalkan kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita perhatikan keadaan murid-murid ya, sebelum mereka mengalami yang namanya badai, ombak yang besar, yang kemudian dikatakan angin sakal itu, keadaan mereka sebelumnya adalah mereka melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan, mereka diutus berdua-dua. Mereka berkata bahwa mereka mengajarkan banyak orang tentang kebenaran hikmat daripada Tuhan. Lalu mereka mengusir setan. Lalu mereka dikatakan apa? Menyembuhkan banyak orang dengan mengoleskan minyak. Artinya tanda mujizat, pengetahuan pengajaran tidak kurang-kurang. Mereka pahami, mereka alami di dalam kehidupan mereka. Termasuk bagian yang menuju pada ayat yang kita baca. Ini berkisah tentang bagaimana mereka, murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, melayani bersama dengan Yesus, terutama memberi makan kepada berapa ribu orang? 5.000 orang. Dengan apa? 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan, apa 2 roti 5 ikan? 5 roti 5 roti 2 ikan ya. Jadi mereka melakukan suatu mujizat yang luar biasa. Artinya bahwa sudah bekal luar biasa bagi mereka, bagaimana mereka berjalan ke depan kan. Karena begitu banyak tumpukan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Dan itulah sebetulnya kisah dalam kehidupan kita, tumpukan perjalanan dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman bagaimana Tuhan melakukan mujizat itu juga kita alami dalam kehidupan kita. Dikatakan setelah itu Yesus menyuruh murid-muridnya, bahkan di dalam yang kita baca, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk ke seberang. Ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan. Ini kata perintah berarti atasan pada bawahan, sesuatu yang harus dilaksanakan murid-muridnya, sehingga mereka harus ke seberang dan mendahulunya. Seberang ini sebetulnya dalam catatan di dalam Markus itu bicara tentang Betsaida. Jadi dari Kapernaum ke Betsaida. Ya. Jadi mereka menyeberang. Nah, kalau kita perhatikan, maka pasti dalam pikiran mereka kita akan berjalan dengan aman, lancar, tanpa persoalan. Karena kita sudah mengalami banyak pertolongan, melihat begitu banyak mujizat. Artinya bahwa ya perjalanan kita akan lancar. Tetapi tanpa mereka sangka bahwa ternyata mereka menghadapi yang namanya angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang melawan perjalanan mereka. Biasanya kalau orang yang melaut ya, menggunakan kapal, maka angin itu yang mendorong mereka. Sehingga angin itu dikatakan ya angin yang dari belakang mendorong mereka ke depan. Tapi ini angin dari depan yang melawan arah mereka, angin sakal ini. Sehingga dikatakan mereka berangkat menjelang malam, ya taruhlah jam 6 ya. Lalu mereka dalam perjalanan dikatakan sudah beberapa mil jauhnya. Tetapi di dalam Markus berkata bahwa mereka sudah berada di tengah-tengah danau itu. Lalu mereka terkatung-katung di atas danau Galilea selama beberapa jam yang luar biasa, sehingga
3 jam subuh mereka ada di danau itu. Artinya berangkat dari jam 6 yang harusnya mereka cepat sampai, tapi karena menghadapi angin sakal ini, maka mereka terhambat jalannya. Bahkan mereka bukan sampai ke Betsaida, tetapi didorong sampai ke yang namanya Genesaret, bisa diklik. Jadi harusnya mereka, ya kalau kita perhatikan dari sini, harusnya ke Betsaida, tetapi karena angin sakal luar biasa dari sini, maka mereka bukannya ke sini, tapi malah mundur ke arah Betsaida. Saya pikir ini gambaran yang besar bahwa kadang-kadang kita mau ke sana, tetapi ada persoalan yang membuat kita tertekan, akhirnya kita mundur, bahkan berlawanan sekali arahnya dengan yang kita inginkan. Sehingga bukannya kita sampai ke sana, tetapi kita justru mengalami kemunduran yang luar biasa di dalam perjalanan yang menurut kita akan tiba dengan selamat tanpa tantangan dan kita akan sukses di seberang sana. Dan ini menggambarkan bahwa tidak semua perjalanan kehidupan kita sukses seperti yang kita harapkan. Tetapi yakinlah bahwa di dalam semua pergumulan yang kita hadapi, kita tidak seorang diri. Karena dikatakan berikutnya adalah, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Waktu mereka sudah terombang-ambing sampai jam 3 malam itu udah subuh ya. Sepertinya Yesus tidak bersama dengan mereka. Sepertinya Yesus sibuk dengan urusan dia berkomunikasi dengan Allah Bapa di sorga. Tetapi ini menarik, setelah saya renungkan bahwa Yesus ingin memberitahukan kepada kita bahwa dalam jalan hidup kita, janganlah kita bergantung pada kekuatan kita. Kita harus bersandar kepada Allah Bapa di sorga. Dan Yesus memberikan contoh bahwa dia pun sebagai seorang anak Allah yang mempunyai kuasa, dia tetap merendahkan diri mau datang kepada Allah Bapa di sorga untuk menyerahkan. Jangan lupa ya, keberadaan Yesus ini yang berdoa kepada Bapa itu karena dia sedang menundukkan diri. Dia dalam inkarnasi sebagai manusia yang menaklukkan diri di bawah kehendak Bapa di sorga. Sehingga apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia rencanakan, semua diserahkan kepada Allah Bapa di sorga. Sehingga sebetulnya ayat yang sebelumnya memberitahukan kepada kita bahwa sebelum melakukan segala sesuatu, ya serahkan semua dalam tangan Tuhan. Meskipun sepertinya kita tahu bahwa, oh ini perintah Tuhan, yang Tuhan suruh saya ke seberang. Ya ini perintah Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan serta. Tetapi jangan lupa, kita tetap perlu bergantung pada Tuhan. Seperti pelayanan, kita tahu ini daripada Tuhan. Seperti keluarga, kita tahu sudah diberkati oleh Tuhan. Seperti pekerjaan, kita sudah tahu bahwa pekerjaan ini datangnya daripada Tuhan. Tetapi tetap kita harus menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Tetapi berikutnya yang kita perhatikan bahwa dalam hal ini saya perhatikan Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru ya. Tetapi kalaupun kita menghadapi masalah hidup sesulit apapun tantangan hidup kita, Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan datang menghampiri kita. Sama seperti murid-murid, mereka sudah terkatung-katung di atas danau Galilea itu. Tetapi meskipun Yesus tahu keadaan mereka, meskipun Yesus mempunyai kesibukan lain dalam komunikasinya dengan Allah Bapa di sorga, tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Dikatakan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ini sesuatu yang menarik. Ingat, waktu kita menghadapi persoalan dalam hidup kita, sepertinya kita seorang diri. Sepertinya kita berupaya berjuang seorang diri, tanpa kita sadari sebetulnya Tuhan bekerja dan datang dan menolong.
kehidupan kita. Jadi selalu ada harapan, kekuatan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita perhatikan yang berikutnya adalah memang kadang-kadang Tuhan mengizinkan badai kita alami dalam kehidupan kita. Kadang badai itu bisa ringan, tapi badai itu bisa berat sekali. Yang saya sebut bahwa itu merupakan suatu tantangan yang luar biasa. Ada satu istilah yang menarik bahwa percaya pada Tuhan di dalam badai memang nggak mudah ya. Tetapi kalau kita bisa percaya kepada Tuhan meskipun badai itu kita alami, itulah iman yang sejati. Kalau kita percaya pada Tuhan waktu semuanya lancar, aman, terkendali, semua orang bisa melakukannya. Tetapi kita tetap percaya pada Tuhan di dalam badai, di tengah badai, di situasi yang sulit, itu yang nggak mudah. Sehingga ada istilah yang disampaikan oleh Charles Spurgeon. Dia berkata, kalau kita percaya kepada Tuhan di dalam terang, itu nothing, itu nggak ada apa-apanya. Tetapi kalau kita bisa percaya kepada Dia di dalam satu gelap, situasi yang berat, itulah iman yang sejati. Dan itulah yang disebut sebagai iman, bahwa kita tetap percaya kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Dan kita tetap percaya bahwa dalam kondisi apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan Dia berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Berikutnya kita perhatikan bahwa memang kita tahu bahwa Allah tidak pernah berharap kita dapat melihat seluruh jalan kehidupan kita. Ya memang kalau kita bisa lihat seluruh jalan hidup kita, pasti itu menyenangkan ya. Kita tahu di sini macet, kita hindari. Ya. Jadi kalau kita tahu jalan kehidupan kita, oh di sini ada masalah, kita hindari. Tapi Tuhan nggak izinkan kita melihat semuanya itu. Tuhan izinkan kita untuk melihat kepada Dia, bersandar kepada Dia, meyakini bahwa Dia selalu baik dalam kehidupan kita. Maka kita boleh berharap pada Dia, boleh percaya kepada Dia, boleh bersandar kepada Dia. Itu yang pujian akan kita naikkan, bahwa musim bisa berganti, tapi kasih Tuhan itu abadi dalam kehidupan kita. Musim bisa berbeda, tetapi Tuhan tidak pernah bergantung pada musim. Dia di atas musim kehidupan kita. Sehingga kita bukan bergantung pada musim ya. Kita bergantung pada Tuhan, pemelihara. Tuhan tahu segalanya. Ingat, Tuhan di atas planet ini, di atas bumi ini. Dia jauh di sana. Dia lampau. Dia transenden. Dia melebihi segala sesuatu. Sehingga kalau Dia memperhatikan kita yang kecil ini, itu sesuatu yang luar biasa. Sebetulnya saya ada video yang sangat bagus, menggambarkan tentang atmosfer ini sangat besar dan sangat rumit, tetapi menarik. Di atas semua atmosfer yang ada ini, di atas segala planet yang ada ini, Tuhan di atas segalanya. Tetapi Tuhan di atas segalanya melihat kepada bumi. Dan di bumi itu ya siapa yang Tuhan lihat? Setelah di zoom lagi, Tuhan melihat manusia. Padahal manusia makhluk yang terkecil, itu dikatakan di dalam Mazmur. Siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Kita kecil, kita debu, kita orang berdosa. Kalau Tuhan membuang kita, pasti kita binasa. Tapi karena kasih-Nya, Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Jadi kita bisa ingat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu, Tuhan melihat, bahkan Tuhan mendengar. Jadi gak ada kisah kehidupan kita yang lolos dari kontrol Tuhan, perhatian Tuhan. Alkitab berkata bahwa mata Tuhan tidak kurang tajam, tangannya tidak kurang panjang. Penyertaan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh hal apapun juga.
termasuk oleh masalah-masalah kehidupan kita. Jadi seberat apapun, ya, sesulit apapun yang kita alami, saya nggak tahu pergumulan kita masing-masing. Tetapi yakinlah bahwa cepat atau lambat kita akan sampai kepada tujuan. Meskipun tadi sepertinya mereka dari Kapernaum mau ke Betsaida, mereka harus mundur ke Genesaret, tetapi toh Tuhan bawa mereka sampai ke Betsaida. Kadang-kadang pengalaman hidup kita Tuhan bawa seperti bangsa Israel. Harusnya ada jalan pintas, cepat bisa mereka akses dan tiba. Tapi Tuhan sengaja membuat mereka menghadapi kesulitan-kesulitan, keterlambatan. Dan memang kita nggak ingin ya di situ kalau boleh lancar, cepat, segera. Tapi kita boleh percaya bahwa Tuhan nggak pernah salah. Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu mengingat kita. Sehingga ada suatu ilustrasi yang sangat bagus. Kita sering dengar kisah ini ya. Tapi setelah saya searching, saya senang kalau dengan suatu cerita. Saya pikir ini cerita hanya sekedar ilustrasi yang memang mau disampaikan atau memang ini kisah nyata. Ternyata ini merupakan kisah nyata. Jadi ada seorang yang bernama Charles Blondin. Dia itu pemain akrobat yang melintasi sungai Niagara. Ini sudah lama sekali, tetapi yang pasti bahwa suatu hari dikatakan dia akan menyeberang dengan sultan tali dari satu bukit ke bukit yang lain. Di bawahnya ada air dan batu-batu. Jadi bayangkan seorang pemain akrobat, kalau dia meleset dari langkahnya, jatuh dan mati. Satu hari banyak orang berkumpul ingin menyaksikan tentang permainan akrobat dia. Sehingga dia bertanya kepada mereka, percayakah kalian bahwa saya bisa menyeberang dari titik ini sampai ke seberang sana? Wah, semua orang berkata, oh kami percaya. Lalu mereka bertepuk tangan. Mulailah dia menyeberang. Dan berhasil. Wah, senang sekali semua orang dan bertepuk tangan. Dia bertanya lagi kepada penonton, percayakah kalian kalau saya bisa menyeberang dari titik ini ke seberang sana lagi? Oh, semua orang percaya. Dia katakan, kalau memang kalian percaya, siapa dari antara kalian yang ingin ikut saya menyeberang ke sana? Seketika itu dikatakan semua penonton, semua orang yang bertepuk tangan itu diam. Karena mereka takut, jangan-jangan waktu saya bersama dengan dia, nanti saya jatuh. Lalu tiba-tiba ada seorang anak mengangkat tangannya, saya mau ikut Anda menyeberang ke seberang sana. Lalu dengan tenang anak itu naik di pundak sang akrobat ini. Lalu mereka meniti pelan-pelan, dan tibalah mereka di seberang sana. Berhasil. Penonton tadi yang terdiam, mereka tanya, pengen tahu kenapa kamu mau sama bapak ini. Padahal itu risikonya besar, kamu bisa mati kalau misalnya terpleset. Dia dengan tenang berkata bahwa saya percaya kepada dia, karena dia ayah saya. Jadi saya naik, saya sudah pernah menyaksikan bagaimana permainan akrobatnya, dan saya tidak khawatir karena dia ayah saya, dia melindungi saya, dia tidak pernah mencelakakan saya. Ini sesuatu yang menarik bahwa kita bisa percaya kepada Tuhan kita karena dia Allah kita, karena dia Bapa kita, dan Bapa kita tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat bagi kehidupan kita. Meskipun dia mengizinkan kita mengalami situasi tertentu, bukan berarti kita dibiarkannya untuk celaka. Tetapi dia ingin memproses kita, membawa kita kepada suatu tingkat pengenalan yang lebih daripada pengenalan orang dunia ini. Sehingga pada titik klimaksnya tadi kita baca di ayat yang 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Jadi bukan hanya sekedar yang meramaikan suasana, yang mau dapat roti, yang mau dapat kesembuhan, yang mau dapat mujizat, tidak. Tetapi mereka adalah orang yang mengenal kemudian siapa dia ini sesungguhnya. Dan itulah maksud daripada pengalaman. Kita makin mengenal Tuhan kita. Saya pikir, coba kita tanya kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan suatu persoalan, memang nggak mudah ya. Saya tahu bahwa persoalan itu nggak mudah. Tapi kita bisa bertanya, apa maksud Tuhan di balik semuanya ini?
Mungkin Tuhan ingin membawa kita makin mengenal Dia. Mungkin Tuhan ingin mengoreksi hidup kita. Bahkan Tuhan ingin menegur kita. Ini sesuatu yang besar yang perlu kita pelajari. Jadi bukan hanya sekedar minta supaya cepat selesai, tapi kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa maksudnya? Sehingga saya dibawa kepada titik ini. Dan kami belajar bahwa dalam setiap titik Tuhan izinkan kami menghadapi suatu persoalan. Tapi di situ kita bisa mengerti bahwa oh, itu maksud Tuhan yang lampau dari apa yang kita harapkan dan pikirkan. Tentu nggak mudah, tetapi menarik bahwa Tuhan mengajar kita semakin mengenal Dia, memahami tentang Dia. Dikatakan ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa ternyata belum tentu loh orang yang ingin mengusir setan tidak takut dengan setan. Karena yang saya katakan tadi, sebelumnya murid-murid sudah diutus berdua-dua, oh mereka senang karena sudah berhasil mengusir setan. Mereka berkata, Tuhan, kami sudah mengusir setan. Kami sudah mengajar banyak orang. Kami sudah menyembuhkan. Tapi ternyata dalam titik ini, lihat Tuhan Yesus datang ya. Mereka pikir itu hantu. Dan memang budaya di mana-mana ternyata ada hantu ya. Orang Yahudi ternyata juga ada hantunya. Termasuk juga orang Kalimantan, orang Nias, lain sebagainya. Masuk orang Chinese, hantunya versinya beda-beda sesuai dengan karakter wilayahnya masing-masing. Ya kalau orang Chinese ya hantunya seperti orang Chinese gitu kan. Kalau orang Kalimantan ya mungkin seperti orang Kalimantan. Ya kalau agama tertentu juga hantunya beda-beda ya. Jadi kita bisa tahu ternyata ada karakternya. Yang pasti bahwa dalam bagian ini pengalaman mereka mengusir hantu lain sebagainya itu tidak membuat mereka menjadi orang yang serta-merta berani terhadap hantu itu. Yang menarik bahwa berikutnya yang saya pelajari bahwa mungkin orang bisa salah paham tentang kita. Yesus datang ingin bermaksud menolong, tetapi mereka malah salah paham. Mereka pikir itu hantu. Ya secara aplikasi sederhana, ya kadang-kadang orang mau kita tolong, justru mereka pikir kita menimbulkan ketakutan bagi mereka. Orang takut gentar terhadap kehadiran kita. Tapi kita bisa berkata, tenang, saya hadir untuk menolong saudara, saya hadir untuk membawa suatu sukacita, solusi, bukan untuk menakutkan. Maka kita tidak perlu takut kalau orang kemudian takut dengan kehadiran kita. Itu suatu hal yang biasa. Jadi Tuhan Yesus menghadapi situasi yang demikian, Dia disalah mengerti. Ya, sebagai Tuhan Yesus yang menolong mereka justru dianggap sebagai seperti hantu ya, yang mau menakutkan mereka. Berikutnya kita perhatikan, jadi dalam kehidupan kita itu ya kita jangan fokus terhadap badai, apalagi terhadap hantu ya. Kita fokus terhadap Tuhan yang berkuasa, yang mampu, yang berdaulat menaklukkan badai kehidupan kita. Sehingga Yesus seperti mengulurkan tangannya supaya kita fokus pada Dia. Berikutnya, jadi kalau kita perhatikan, Yesus menenangkan kita karena memang Dia berotoritas, Dia sanggup, Dia berkuasa, Dia mampu menenangkan ombak itu. Memang diciptakan oleh Dia, tetapi Dia berkuasa. Jadi ombak itu tidak bisa liar, semua ada dalam kontrolnya. Sehingga menarik, Yesus bukan hanya bisa menenangkan ombak, tetapi Dia berjalan di atas ombak itu. Apa yang kita pelajari dalam bagian ini? Agustinus berkata, ini Agustinus dari Hippo ya. Ketika Yesus melangkah di atas ombak, dan dengan demikian Ia meletakkan semua gelombang kehidupan di bawah kakinya. Dan Agustinus bertanya kepada kita sebagai orang percaya, hai orang-orang Kristen, mengapa engkau takut? Badai bisa menakutkan kita, tetapi badai yang sama ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Persoalan menakutkan kita,
tapi persoalan yang sama ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Dan itu penghiburan, kekuatan bagi kehidupan kita. Dan William Barclay berkata bahwa bila mana Kristus ada di dalam kehidupan kita, maka gelombang menjadi tenang, gelora menjadi teduh. Apa yang tidak bisa dilakukan dapat dilakukan. Apa yang mustahil tidak mustahil. Yang tidak tertanggung bisa kita tanggung. Jadi kalau Tuhan bersama dengan kita, tidak ada persoalan yang besar yang tidak bisa kita atasi. Dan memang kita tahu kadang-kadang Tuhan datang menenangkan badai, tetapi kadang-kadang Tuhan membiarkan badai kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan biarkan itu mengamuk, tetapi Tuhan berkata kepada kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan mengizinkan badai besar, tetapi Tuhan datang menenangkan kita, orang yang percaya kepadanya, supaya mata hati kita, iman kita hanya tertuju padanya. Maka kita harus selalu ingat bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Pada saat kita mengalami mungkin itu berat, tetapi menarik, firman Tuhan berkata itu biasa. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Ini menarik ya. Waktu kita dicobai, Tuhan setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Luar biasa. Waktu kita dicobai, dikatakan tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Dan Allah kita setia, Dia tidak pernah membiarkan kita mengalami pencobaan melampaui kekuatan kita. Bahkan Dia akan memberikan kepada kita sesuatu kekuatan, jalan keluar. Ada seorang berkata seperti ini, ketika ada persoalan, jangan minta kepada Tuhan cepat-cepat mengusir persoalan itu. Mintalah kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk menanggung persoalan, menghadapinya, bahkan memberikan persoalan itu kesempatan untuk memasukkan pengalaman di dalam kehidupan kita. Ya bayangkan kalau semua persoalan kita minta lewat, ya nggak ada persoalan, nggak ada pengalaman, nggak ada suatu hidup yang makin bertumbuh, yang makin dewasa. Akhirnya kita menjadi orang kanak-kanakan di dalam Tuhan. Berikutnya, kita harus ingat bahwa ketika kita berjalan dengan Tuhan, mungkin saja seperti Petrus, kita mau coba melangkah ya, tapi kita tenggelam. Banyak orang berkata, Petrus menghadapi gelombang dia takut, lalu dia tenggelam. Memang Tuhan juga mencelanya, tetapi bukan berarti kita lebih daripada Petrus loh. Ada seorang penafsir berkata, ini Petrus ini orang yang sangat berani di antara siapa? 11 murid yang lain. Di mana mereka? Ya di atas perahu. Tapi murid yang satu ini loh, suka suatu pengalaman yang baru, dia berani terjun, dia berani berkata, Tuhan kalau itu Engkau, saya bisa berjalan menuju kepada Tuhan di atas air ini. Tapi dia bisa, lalu ada kekhawatiran, ketakutan karena badai itu. Tapi yang menarik bahwa kalau saya mau aplikasikan, lebih baik kita mencoba daripada tidak sama sekali. Lebih baik kita turun dari perahu kita, kenyamanan kita, daripada kita berada dalam kenyamanan. Memang nggak ada persoalan ya. Kalau kita ada di atas perahu, kita tidak turun menghadapi ombak, ya nggak ada persoalan. Ya saya ingin katakan kepada kita, kalau kita di rumah-rumah saja, nggak keluar-keluar, nggak bekerja, nggak kuliah, nggak apa, ya nggak ada tantangan yang luar biasa. Tapi kalau kita terjun, tantangan berat, mungkin kita jatuh, mungkin kita disingkirkan orang, diremehkan orang,
Tapi kita lebih mulia daripada mereka yang cuma bisa berkata-kata terhadap kita. Ya kan? Kita lebih mulia karena kita lebih berani menghadapi tantangan dalam hidup ini. Dan menariknya lagi, Tuhan tangannya tidak pernah tidak menolong. Maka jangan kita andalkan manusia, andalkan Tuhan. Jangan berharap pada manusia, berharaplah kepada Tuhan. Manusia terbatas untuk menolong kita, tapi Tuhan tidak pernah terbatas untuk menolong kita. Yang terakhir, jadi Yesus Kristus itu adalah sahabat yang baik. Meskipun dia membiarkan murid-muridnya berjalan, tapi ketika dia tahu mereka menghadapi tantangan, Yesus datang menolong mereka. Yesus datang bersama dengan mereka. Ya, dengan kata lain, saya ingin katakan bahwa saat hidup kita berat, saat hidup kita hancur, penuh tantangan, kita kecewa, kita marah, kita putus asa, kita menghadapi jalan buntu, ingat, Tuhan hadir di sana. Tuhan itu sungguh hadir. Bahkan dalam firman-Nya Ibrani 13 ayat 5b, itu indah sekali. Yesus berkata, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan itu kami alami, dan banyak orang lain alami. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, seberat apapun persoalan, kondisi kehidupan kita. Jadi jalan sulit bukan menakutkan kalau Tuhan ada di sana. Jalan sulit justru menjadi kekuatan penghiburan, karena kita tahu melalui itu kita menjadi teguh, dewasa, kokoh, berani, bahkan punya pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Kita bisa melihat tangan demi tangan Tuhan terulur ya bagi kehidupan kita. Begitu banyak pengalaman yang indah. Jadi Tuhan hadir saat kita suka, saat kita duka. Tuhan hadir saat kita sehat, saat kita sakit, saat kita bergumul, saat kita tidak punya pergumulan. Jadi kita tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Jadi ada saatnya memang kita merasa, Tuhan, kok saya seorang diri, kok hidup ini berat sekali, kok rasanya hancur, tidak berdaya. Tapi menarik bahwa musibah apapun yang menimpa kehidupan kita itu bukan sesuatu yang sulit bagi Tuhan. Sehingga Tuhan selalu datang dalam kehidupan kita. Dan kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini kalimat yang ingin saya sampaikan. Satu-satunya orang yang pernah ditinggalkan oleh Bapa di surga, siapa? Siapa? Satu-satunya orang yang pernah ditinggalkan oleh Bapa di surga, siapa? Tuhan Yesus. Di mana? Di atas kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Daud pun berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Tapi Daud tidak pernah ditinggalkan oleh Allah Bapa di surga. Meskipun rohnya mau diambil, Roh Kudus mau diambil dari dia, karena Tuhan marah sekali karena Daud berbuat dosa. Tetapi Tuhan sebetulnya tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tetap mengasihi Daud. Jadi satu-satunya orang yang pernah ditinggalkan yaitu Tuhan Yesus. Sehingga kita tahu seberat apapun kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dia Immanuel, dia beserta dengan kita. Ini yang terakhir. Mungkin saudara pernah dengar tentang kisah ini. Ada seorang yang pernah menulis karya, sajak ya. Itu namanya Margaret. Mungkin kita pernah dengar kisahnya, tapi nggak tahu siapa yang mengarang karya ini. Suatu hari dia bermimpi. Dalam mimpinya dia katakan, aku berjalan di tepi pantai bersama dengan Tuhan. Di tiap langkah aku melihat dua pasang kaki, jejak kaki di pasir. Jadi satu pasang jejak kakiku, yang lainnya adalah jejak kaki Tuhan. Ketika melangkah terakhir terlintas di depanku, aku melihat kembali kepada jejak kaki di pasir. Di situ hanya ada satu pasang jejak kaki. Awalnya ada dua pasang kaki, tapi kini satu kaki. Lalu dia berkata seperti ini, aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian yang tersulit dan paling menyedihkan dalam hidupku. Hal ini mengganggu perasaanku, maka aku bertanya kepada Tuhan,
tentang keherananku. Dia rasa kok tadinya 2, sekarang tinggal 1. Ini kaki siapa? Oh Tuhan, ini kaki saya. Tuhan ada di mana? Tadi kok Tuhan bersama dengan saya, lalu Tuhan meninggalkan saya. Ya, Tuhan, Engkau berkata ketika aku berketetapan mengikuti Engkau, Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Namun ternyata pada masa yang paling sulit dalam hidupku hanya ada 1 pasang jejak kaki. Aku tidak mengerti mengapa justru pada saat aku sangat membutuhkan Engkau, Engkau meninggalkan aku. Dan menarik, Tuhan berbisik, anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu dan takkan meninggalkan kamu. Pada saat sulit dan penuh bahaya sekalipun, ketika kamu melihat hanya ada 1 pasang jejak kaki, itu adalah ketika aku menggendong kamu. Artinya itu kaki siapa? Kaki Tuhan. Ketika kita menghadapi suatu beban berat, kita rasa, Tuhan, kenapa saya seorang diri harus menanggungnya? Kenapa pundak saya harus begitu kuat menghadapi semuanya? Tapi mungkin Tuhan juga akan berbisik pada kita, itu bukan pundak kamu, tapi itu pundakku. Sehingga Yesus berkata, marilah yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka tenanglah, ini aku, jangan takut. Jadi tidak ada hal yang paling menakutkan dalam kehidupan kita kalau Tuhan bersama dengan kita. Karena sebetulnya yang paling menakutkan dalam kehidupan kita kalau Tuhan tidak bersama dengan kita. Jadi tidak ada hal yang paling menakutkan dalam kehidupan kita kalau Tuhan bersama dengan kita. Karena sebetulnya hal yang paling menakutkan adalah kalau Tuhan tidak bersama dengan kita. Mari kita berdoa.